Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di vlog saya. Konten kali ini saya setelah dari Padalarang, Pasar Doma Ngonten, lalu saya kesini guys ke rumah makan Ampera di Soekarno Hatta, dan kita akan rapat guys tentang membahas tentang Citarum dari akademisi, dari praktisi maupun dari birokrasi. Pokoknya mah cintai Citarum karena Citarum membuat peradaban buat manusia. Oke, tanpa berlama-lama kita gaskan guys. Ini baru jam berapa nih? Jam 10 ya Pak Adeng ya? Oh, ini Pak Adeng, patroli sungai. Ini juga ketua saya guys. Ketua konservasi daya rusak guys. Saya wakil ketuanya. Dan Pak Deden yang adalah sekretaris sekretaris jenderal, yaitu daripada yang mana sebuah itu komisi daya rusak air. Oke guys, kita jam di sana tuh Pak Soleh tuh. Ada Pak Soleh ujung. Oh, Pak Soleh sudah ada. Oke, kita Pak Deden itu adalah wakil sekretaris jenderal komisi daya rusak air dari Sumedang guys. Oke, juga Pak Soleh dari PDP Unpad guys. Oke, siap. Di ujung tuh. Oke. Sumedang. Oke, terima kasih Kang Deden. Sumedang. Mantap Pak Adeng. Oke, mantap tuh. Oh, mantap. Buka. Kita tuh. Esen. Oke tuh guys. Kita sudah di Ampera tuh. Oke, mantap. Ya, siap bendungan tuh. Oke, siap, mantap tuh. Segala ayah, segala boga guys. Aduh, ini pejuang kemanusiaan guys di bidang ini sangat dicintai oleh KDM guys, karena beliau itu sangat patroli sungai guys, bayangkan. Nah, ini juga sampah guys di Bandung Raya ini, beliau Pak Denny ini Pak Ketua kita ini komplit guys. Ini juga sekjen juga Dewa Sumedang guys tuh. Ini ketua umum, ini waketum, ini sekjen guys, dan ini patroli. Wah, disegani guys. Oke guys. Nah, saya lagi di rumah makan Ampera Soekarno Hatta. Kita ada rapat dengan akademisi, dengan praktisi birokrasi kaitan dengan Citarum yang saat ini menjadi isu yang sangat krusial, baik dari bendung mata air Cisanti dari kota Kabupaten Bandung sampai Muara Gembong dari Bekasi. Kita akan berupaya untuk semaksimal mungkin untuk tetap melakukan yang terbaik buat Citarum, karena memang sekarang juga musim kemarau dan banyak sempadan sungai irigasi yang dimanfaatkan oleh masyarakat, sehingga itu juga malapetaka baik untuk ditertibkan. Baik teman-teman, seperti itu. Kita lanjut saja tentang bagaimana kelanjutan diskusi yang sangat hangat untuk kita perbincangkan. Terima kasih guys. Terima kasih Pak Agus nih, Pak Agus tuh, Pak Agusnya sering komen-komen di YouTube saya tuh. Ada pisang, hanut kan nih. Saya boron. Bandros, can muka bandros. Can muka bandros, aduh. Tahu tadi Pak Deden sudah. Sekarang sekarang pisang sama Borono garing dari Basuh. Tadi tahu Pak Deden Sumedang, sekarang dari Bandung. Pak Ustadz, oke lah, siap. Nuhun tuh, teman-teman saya sudah pada datang guys tuh. Aduh tuh, sudah pada datang guys tuh, profesor kita tuh. Oke tuh Pak Ustadz tuh. Ini Pak Sambas dari Cimahi, ini ketua umum. Ketua umum. Oke lah, siap gaskeun lah, ngopi heula. Tahu dulu dan ini Kemarau. Ketua di payung ketua. Persiapan kemarau apa yang perlu kita lakukan?
Tidak perlu semua bisa bicara juga, tidak apa-apa. Yang penting apa yang kita bisa poin-poin yang bisa kita rumuskan, khususnya apa yang bisa dilakukan oleh PJT atau bisa terkait. Sebelumnya mengapa harus mat kalau ada arahan atau pokok-pokok yang kita bahas? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali ini kan bulan Juni ya, terakhir ketemu kita bulan Maret ya. Maret. Memang skedulnya kan 3 bulan sekali ya. Skedulnya berdasarkan skedul informal dan tidak tertulis secara ketat. Jadi sebelumnya saya ada yang kontak yang tidak saya kenal, gitu. Tapi mengatasnamakan PJT Batu Tunggal gitu. Oh, nah saya itu Habibah cina iya. Oh, lu kemana Pak? Oh iya. Oke, nah pada ini kemana gitu ya saya. Kita udah tahu ya, Alipah. Ini mau dikentas ke dia. Alipah ini mana? Nah, dan malam merenang berarti pejabat yang barunya itu menugaskan dia gitu, untuk hubungi saya. Iya Pak, cina ya mau kegiatan dulu sama sebenarnya. Oke, saya sebenarnya nggak terlalu happy gitu dia. Dan ini mah yang barunya gitu ngobrol dengan saya. Bukan hanya formalitas dia ngobrol gitu, harus jelas gitu statusnya. Ya nggak apa-apa ya. Nah gitu baru saya ngasih tahu kan ke Bapak, saya besok mau ke PJT, saya bilang gitu kan, mau konfirmasi mau saya suka naik dulu. Betulnya ya jika ada kegiatan kedah Pak, nah ya lah di alungkeun. Nyasap kenalan alungkeun lah nu penting mah aya. Ujung-ujungnya mah saya gitu penting mah aya. Ujung-ujungnya lah formalitas udah. Kan saya ngelempar skedul kan. Lempar skedul akhirnya diputuskanlah hari ini. Kan jelasnya kayak ngobrol naon ya terserah. Kebetulan bersamaan dengan itu juga Pak Eki telepon saya. Kan saya itu sedang bikin buku tinggalkan ke saya. Yang ayah masukkan di TKPSDA tapi untuk kata pengantar. Nah, nggak tahu saja kenapa dibatasi. Ya udah, sekalian aja ikut saya bilang rapat di sini ya. Ikut. Kok sudah daftar aja naon ya nah. Kamu perlu ke aparat bawa alatnya, saya nggak mau saya bawa alat ke aparat. Udah akhirnya mau datang. Filmnya ya pesan mah kan. Wah, tapi kayaknya aduh jadi saya temen ikut lah itu kenal. Kenal sampai kali saya daftar. Tapi kan biasa dia udah ngedit coba kan makanya karena jam 9 kan. Perdana mau dianak tunana. Biasa ngedit kalau aja dia dikit ya. Dah aja itu historisnya ya. Terus kan. Nah, soal di sininya ya saya sangat berharap kalau ada yang niat itu juga niat jadi tuan rumah apa-apalah jangan ini japri langsung aja di grup nawarkan diri gitu ya setuju itu semua jadi kalau japri kan nggak enak juga saya mau naik japri di rumah di belakang rumah saya ada kafe enak kan saya deket ke rumah itulah jadi kalau tempat ya saya sangat senang kalau ini dijadikan tempat rutin kalau menurut saya ya tapi terserah itu kalau ada yang kayak kemarin pernah di Kapuli kan di Karawang gitu ya pernah juga di Kambeni pernah juga di Nayoga kayak gitu soal tempat ini tentang topik ya itu topik yang tadi saya tawarkan ya kalau memang kita mencari topik ya tapi kalau ada topik lain ya silakan aja tapi paling tidak kalau PJT itu kadang-kadang ya, artinya ini ya apa yang kita bicarakan di sini sebenarnya nggak jelas nanti kemana arahnya itu nggak jelas hanya batas ini aja hanya kalau macam-macam khusus karena ya Yaprian tentang komunikasi dengan pimpinan atasnya jadi saya juga ingin tahu progresnya di WA bersama ya mari ku abi terus diserbukan ke Pak Kepala Balai serang ke Pak Dian bahwa akan ada ini nah, barangkali saya mau informasi ternyata kegiatan rencana itu sekarang statusnya gini ya gitu aja kayak tadi kita harus gini tapi udah komunikasi syukur-syukur mereka udah desain juga gitu beliau itu ya ya kayak begitu saya ngaca di Pak Dian gitu ya itu aja biar kelihatan saya ada progres sementara itu aja ya pertemuan ini kata Pak Budi bukan artinya tidak boleh bicara artinya dibungkam ya kira-kira asal ya malah bukan asal bicara ya itu penting tidak yang penting nanti untuk diplenong apa gitu nah sekali lagi tentang kesekretariatan saya sangat senang kalau sekretariat itu berjalan kayak gitu berarti kan sekarang saya sudah tidak di-hire sebagai KI benar seperti itu sebenarnya tahapan itu yang saya inginkan gitu. Jangan sampai ada ketergantungan saya harus ada terus gitu ya sebetulnya begitu kalau saya polanya gitu kalau memang udah jalan ketika itu silakan bagus rumahannya
jangan seolah di sekretariat itu. Hanya yang saya kasih informasikan kepada bapak-bapak, memang sekretariat sekarang itu sistematikanya udah terformat. Jadi wayahnya kelihatannya kayak kayak di dikte gitu ya. Sebenarnya arahnya bukan itu, biar terarah gitu, tidak kemana-mana ya gitu aja. Tapi kalau ada hal yang penting mungkin silahkan sampaikan aja, jangan ragu-ragu. Ya. Ini ada yang lebih penting daripada itu misalnya gitu kan. Karena sekretariat itu memang di dalam planningnya dulu sebelum pleno itu nyari dulu bahan-bahan ini. Hanya mungkin pertama tidak datang ke semua anggota ya, Mas ya. Keduanya dan yang didatangi pasti yang mudah dicari kan, instansi kan. Makanya datangnya ke dinas gitu ya. Datangnya gitu. Terus gitu. Nah, dari sana nanti dikumpulkanlah yang kira-kira apa aja isunya yang diperlukan ya gitu. Memang harus gitu sepertinya. Nah, tapi dari sana itu dikonfirmasi menjadi isu-isu yang saya tadi bahas. Dan juga diharapkan yang namanya rekomendasi itu juga kalau sekretariat kalau secara sistem ISO ya, sistem RBO mah ya, ada fenomena usulan ke argumennya apa gitu ya, backgroundnya apa, sehingga solusinya apa, yang tindak lanjut juga sudah siap gitu, supaya begitu rekomendasikan nggak ada yang mau kayak gitu. Jadi sekarang mah begitu pleno itu jauh bakal beres gitu. Jadi kalau di plenokan itu nanti udah jelas bakal ditangani ku gitu, mesti menggiring ke sana. Makanya sekarang rekomendasi itu seminimal mungkin dibatasi. Yang penting begitu rekomendasi itu udah kegambar dilaksanakan oleh siapa, kapan dan oleh siapanya udah jelas. Dan juga ada ilustrasi keberhasilannya kayak gimana nanti. Gitu. Jadi sekretariat itu sedang menggiring itu supaya Pak Yoga yang harus saya kasih tahu nih, jangan ada kesan dan nyangker teuing sebetulnya malah. Karena namun selama ini dievaluasi di mana juga kabur tuh Pak Rubuh gitu. Ya ini mau coba diarahkan. Nah tadi itu ada kesan BBW di depan ya itu gimana lagi deh ya. Karena dia juga punya tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan TKPSDA-an pusat kan. Gimana tuh ini TKPSDA di mana-mana memang kayak gitu, nggak Citarum aja. Kok kayak ini bahasnya kemana-mana aja gitu kesannya. Sekarang nggak fokus gitu. Misalnya topiknya ya khusus ngebahas Banjir Cimahi, tapi udah kelihatannya ya mau apa nantinya itu. Jadi seolah-olah Sigana itu dibahas TKPSDA kan tidak naon ya cek jauh. Kadang-kadang saya mikirnya gitu. Itu mah dibahas TKPSDA tidak naon itu. Jadi kayak formalitas aja kan. Tapi ya itu memang terformat. Ya kalau udah terformat ya kayak gitu. Tapi terformat itu bukan artinya nyengker cek saya kayak gitu. Silahkan aja kalau ada. Yang paling bagus, yang paling ada rada diedit, kata-katanya saya. Diedit nanti. Nanti diedit. Ya. Lupa. Ya saya mah netral ya. Diedit nanti. Jadi tidak berpihak kemana-mana. Nit. Tapi mohon dipahami juga kalau sekretariat dengan era sekarang memang harus bagus kayak sistematika kayak gitu. Jadi tidak hanya kita itu rapat pleno udah aja, tidak ada hasilnya itu harus jelas. Makanya tidak boleh kemana-mana. Jadi salah satunya tadi giring. Jadi sesuai pembukaan dari saya gitu penjelasannya ya. Mudah-mudahan ini jadi bahan pemikiran bapak-bapak juga. Supaya nanti pada saat pleno ya kadang-kadang saya juga paham kalau memang tidak bicara itu nggak enak, kalau bicara juga ya bukannya asal tapi bakal ada solusinya ya gitu ya. Bukan apalagi ya kalau sampai sudah diulang-ulang kalah. Karena langsung aja makanya bawa sebelum pleno itu harus mudah bawa data yang memang harus terutama kepada instansi. Kalau bukan ke instansi ya instansi apa-apa. Mungkin itu sebagai pembukaan dari saya ya. Sekali lagi mohon maaf. Nanti mungkin saya ulang juga kalau udah ada Pak Yoga ya. Karena tadi yang orang ngontak-ngontak saya karena sekretariat pelapor saya nggak ikut di situ. Enggak kemudi itu. Terima kasih teman-teman. Kira-kira yang pertama mungkin menanggapi tadi yang disampaikan oleh sekretariat ya, saya sebetulnya menyambut baik ya metode yang sekarang gitu. Terbukti kemarin juga sebetulnya bisa lebih komprehensif. Kalau saya membandingkan dengan metode Monep tahun lalu di mana kita Pemda dipanggil ke BBWS, DES gitu, itu tuh banyak makan waktu, terus tidak semua OPD juga hadir gitu ya, karena kita tahulah dari tahun kemarin kan sudah ada pengetatan anggaran dan sebagainya.
Jadi kalau apalagi yang jauh mungkin ya dari Pemda yang jauh ke sini kan perlu biaya gitu. Wah, alhamdulillah gitu aja. Kemudian desnya kan langsung dengan OPD-nya sehingga konfirmasi lebih lebih meyakinkan gitu ya, karena yang datang juga kan pejabatnya langsung gitu ya, tidak mengatur staf. Kemarin juga di kami juga sama, ada dinas lingkungan hidup, ada dinas pertanian itu yang datang pejabat-pejabatnya gitu. Kemudian stafnya yang bertanggung jawab terhadap data itu datang, jadi datangnya ya minimal berdua lah gitu ya. Ya jadi begitu ini langsung linknya disampaikan, dikonfirmasi ya. Jadi kita juga lebih leluasa. Saya menyambut baik, mudah-mudahan ini kedepannya mungkin bisa dipertahankan lah oleh sekretariat. Cuma mungkin saya lupa mengingatkan itu apakah juga cuma ke Pemda atau ke pihak lain, contoh ke BP Cekban gitu yang sudah juga menggodok program-program yang khusus sumber daya air di Cekungan Bandung gitu ya, di Bandung Metropolitan Area itu nanti mungkin saya juga mau tanyakan ke kita kemarin ya. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin terkait sumber kekeringan kalau diizinkan, jadi kita mungkin juga harus concern ya bahwa sampah informasinya kan sering mungkin ditutup Oktober. Kalau di kami sudah ini kan wali kota itu ya sudah overload Pak. Nah bukan ya selain overload mungkin memang sudah ini lagi ya. Nah jadi kalau saya ya memang ini harus diangkat, karena apa? Kalau ditutup mah belum ada solusi yang nyata untuk alternatif pembuangan ke TPA sering mungkin. Itu pasti yang jadi korbannya sungai. Masyarakat mah disuruh pulang nggak bisa ke TPS dilarang itu kan kemarin sempat kan di ini kan pelanggaran PMA gitu ya. Akhirnya apa ya yang paling silent tuh ke sungai gitu ya, sungai menjadi korbannya gitu, sampah pindah ke sungai gitu. Ya ini juga mungkin nanti harus kita pikirkan bagaimana solusinya bagi masing-masing pemerintah daerah gitu. Dan yang ketiga terkait kekeringan ini sepertinya ada apa ya, kami mungkin curhat lah di Cimahi itu. Jadi begini Kak, saya juga sekarang kan kita punya BLUD air minum gitu ya. Masyarakat itu begitu kekeringan dikit gitu langsung kirim surat minta bantuan, dan mereka itu mintanya gratis gitu. Dikirim tuh gratis gitu ya. Kemarin kepala belunnya menghadap saya gitu, Pak ini kita nggak mungkin nanti bangkrut kita nih. Jadi sekarang itu permasalahannya Pak, truk-truk tangki kita itu nggak boleh pakai solar Pak, harus pakai Dexlight. Dengan harga Dexlight itu biaya cai yang di tangkinya dengan biaya ngirim itu lebih bawah biaya ngirimnya kan. Nah saya bilang kemarin gini, statistik kita tahun lalu saja saya Cimahi ya, dengan kekeringan yang kalau sekarang kan MLM ini super El Nino ya, yang mungkin kemaraunya lebih panjang gitu. Dengan ya jadi dengan kemarau biasa saja kemarin kita rata-rata 400 tangki ya untuk bantuan kemarau. Kemarin kita hitung-hitung tuh udah nggak mampu gitu. Jadi kemarin juga sementara kita juga sama ya, ke sekarang nggak mungkin ditambah, kita juga defisit gitu ya. Nah jadi kita perlu solusi. Kemarin kita koordinasi dengan BPBD ya, saya minta bantu BPBD, biasanya kan ini sok lah BPBD biasanya ngebantu juga, nanti akhirnya gratis dari kita, cuma ini ngangkutnya aja. Kita juga sama kan. Tapi kita kebetulan besok mau pertemuan katanya dengan BNPB ngebahas kekeringan, mudah-mudahan dari BNPB ya, bisa mengucurkan anggaran minimal untuk operasional. Saya mengungkapkan ini, barangkali nanti permasalahan di Pemda yang lain juga sama gitu. Dan kita mungkin salah satu peluangnya ya tinggal karena judulnya kekeringan, kita bisa mendorong BNPB untuk terjun minimal gini lah Pak, kalau ada kami juga diperintahkan untuk memang berkoordinasi sudah ada koordinasi. Nah, yang selanjutnya untuk permasalahan kekeringan sebetulnya di kabupaten kami juga sudah ada arahan oleh Pak Bupati untuk mengusian untuk El Nino kejadian El Nino sekarang. Jadi kami sudah dibagi beberapa tugas, termasuk dari PUPR kami ditugaskan untuk mengecek semua pintu-pintu air, dan dari pertanian untuk pompa. Kebetulan itu sudah menjadi arahan Pak Bupati langsung untuk masalah kekeringan. Dan dari PUPR juga sudah diinstruksikan untuk mendata embung dan danau dan sumber-sumber air yang di wilayah Kabupaten Sumedang. Jadi permasalahan kekeringan juga di wilayah kabupaten hampir sama. Sudah ada arahan langsung. Jadi sampai saat ini kami di Palu Jaya juga sudah mendata berapa pintu yang rusak, masuk saluran-saluran rusak, termasuk beberapa titik-titik sumber-sumber air.
untuk mensikapi masalah kekeringan. Jadi intinya dengan masalah kekeringan ini dari kabupaten kami itu sudah siap untuk menghadapi itu. Itu saya Budi masukannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita cekap teh. Oh iya. Udah nggak perlu semua tuh. Ketemu tadi dicium lagi. Ketambah yang satu. Gak manis. Biasa nama Iya, Pak, aku terakhir nanda tangan saya itu Pak. Pulpen. Itu ya kita sempat kan beberapa kali ya dengan Pak Rohimat obrolan waktu di ini. Nah, salah satu yang saya melihat kalau di internal ya, kita belum solid sebenarnya kan ya. Dalam artian kalau di luar di anggota TKPSDA sih ini kan solid ya. Tapi saya melihat bagaimana relasi dengan instansi dengan pihak ini, nah ini menjadi problem kan ya. Padahal itu sepertinya administratif tapi hal yang penting juga gitu. Jadi integrasi visi sepertinya ya masih jadi saya melihat ide-ide bagus dari anggota ini, tapi tataran implementasinya ini belum jelas gitu kan. Jadi kalau secara umum saya melihat TKPSDA itu belum optimal gitu ya secara ini. Dan jadi itu dari sisi ini. Nah, termasuk juga komunikasi organisasi ya terutama ya yang saya berharap mudah-mudahan ke depan apakah sudah ada gitu ya kajian untuk perbaikan internal. Kalau ada ini ada rujukan atau juga kalau enggak ya mungkin kita perlu buat juga ya kajian yang semacam policy brief yang sehingga kalau tertulis nah ini bisa dipahami oleh decision maker-nya gitu. Ya, decision maker yang terkait. Nah, termasuk juga saya mengevaluasi terutama yang dari struktur pimpinan TKPSDA ya. Saya melihat tidak seserius dari kita gitu. Kita yang bikin serius tapi mereka sepertinya lebih hadir seremonial gitu. Ya punten kalau saya salah itu. Nah, kalau diindikan. Nah, ini artinya urgensi dari tupoksi itu sepertinya baru kita yang serius gitu. Sementara pihak-pihak yang ini belum mendelivery gitu ya usulan-usulan kebijakan. Saya memberi kesempatan kepada berbagai pihak gitu ya seperti MUI, Dewan gitu ya, Ormas, kemudian perguruan tinggi memberi kata pengantar dengan harapan mengendorse nanti gagasan-gagasan ibadah ekologi itu kaitan dengan mengelola sampah, kaitan dengan menata lingkungan itu bisa menjadi sebuah narasi inspiratif. Nah, yang kedua dalam konteks di luar Cimahi, saya dengan dan Kodiklat AD dengan mantan Astem dulu ya yang Asto. Nah, ini lagi nyusun buku juga ini terkait dengan problema ekologis gitu ya, bagaimana problem lingkungan itu yang utama yang saya pahami dari kajian itu tidak integratif dan tidak kolaboratif gitu. Pertengahan atau akhir Juni ini di launching ya dengan dan Kodiklat AD bisa memberi sebuah visi bagaimana perubahan itu harus dari kepemimpinan gitu. Kalau pemimpin di level Jawa Barat, kota kabupaten, dinas, gitu, kepemimpinan di ini mau integratif dan mau kolaboratif untuk mengatasi persoalan lingkungan, insya Allah sepertinya akan mudah terselesaikan. Jadi problem dulu itu kan problem Indonesia dan problem lingkungan itu ego sektoral dan ekosistem. Jadi program kegiatan ujungnya hanya sekedar proyek kan. Kalau proyek ini hanya tertib administrasi. Nah, kalau kita harapkan itu menjadi gerakan
kalau gerakan itu tidak hanya tertib administrasi, tapi big impact-nya program yang integratif, kolaboratif, yang ujungnya kalau itu terwujud bisa berkelanjutan. Barangkali itu sebagai sebuah saran dan mudah-mudahan bisa lebih turun. Apunten ya saya telat. Pikir-pikir kira-kira topik yang mau dibahas itu apa ya, tapi kebetulan Pak Edi share itu kan menarik juga menurut saya ya. Hanya mungkin nanti kalau saran ya, di dalam buku itu ada kata kunci kepemimpinan ekologi kan ya, kata kepemimpinan ekologisnya yang saya. Mungkin nanti di dalam buku itu sarankan saja parameter ekologi itu apa, minimalnya apa gitu ya. Karena kalau udah jadi pimpinan, yang pertama sekali harus dipikir apa kan gitu kan. Ya, kalau udah mau berpikir ekologis kan berpikirnya berarti satu sistem kan, satu sistem keseluruhan kan. Pada saat pimpinan mau mikir, alhamdulillah sih kan ya. Nah, itu ada di undang-undang dasar sebetulnya kan. Pertama kewajibannya mensejahterakan masyarakat kan. Nah, itu ukuran sejahtera apa gitu ya masyarakat itu. Cukup naon sih, cukup uang, cukup. Berarti kalau saya baca-baca itu sebenarnya standar utama itu kesehatan, pendidikan kan, ya. Itu jadi nanti parameter ekologinya itu aspek-aspek itu Pak. Karena Soekarno Hatta ini mantep. Aku temanin. Mantap. Ya Kang. Berarti bukan nggak boleh dikurangi. Maret ya? Maret. Memang skedulnya kan 3 bulan sekali ya. Skedulnya berdasarkan skedul informal dan tidak tertulis secara ketat. Jadi sebelumnya saya ada yang